Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin mengisi daftar hadirnya nanti aja ya, terakhir setelah kita kuliah dulu. Jadi kita masuk lagi ke metode baru ya. Jadi kita sudah 2 kali metode ya. 2 kali metode, kemudian ini yang ketiga ya. Kita kalau bisa sudah 5 metode, kemudian nanti kita akan lakukan ujiannya. Insya Allah tinggal 3 metode lagi ya untuk hari ini. Jadi untuk metode yang berikutnya saya akan bagikan dulu nanti sama teman-temanku, sama Afdalul ya. Marah Rahmat mungkin lagi sibuk kayaknya. Jadi menghubungi saya, bukan Rahmat ya, anaknya Mas. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya akan bagikan dulu. Sebelumnya saya share dulu. Oke, jadi saya akan bagikan yang kosongnya dulu, siapa tahu mau nyoba-nyoba ya. Coba-coba, nanti saya akan bagikan materinya, kalau sudah full juga saya akan bagikan. Jadi ini ada materi yang masih kosong, nah, ini kosong. Masih kosong, kemudian nanti akan saya bagikan juga. Teorinya juga ya, akan saya bagikan. Untuk mengambil ASUS, pengambilan KPR, ini masih tetap kita mengambil keputusan dengan menggunakan perhitungannya. Ujiannya nanti tidak pakai saya. Ujiannya nanti tulis tangan, tapi kamu boleh pakai Excel ya. Jadi kalau ujiannya nanti offline, kamu bawa aja laptop ya. Karena kalau pakai perhitungan manual agak sulit. Lebih baik kamu menggunakan laptop aja sebagai alat bantu ya. Makanya ini jadi hal yang penting. Untuk perhitungannya. Paling nanti kalau ujian paling ditambahkan tuh metode ya untuk pembobotan penentuan kriteria ya. Jadi yang di atas kriteria. Kemudian alternatif mungkin nanti akan ditambahkan. Paling ujian hanya itu aja. Dan nilai-nilainya paling dirubah sedikit. Mungkin kasusnya tinggal diganti-ganti sedikit lah. Oke, saya akan share dulu teman-teman, siapa tahu mau nyoba-nyoba silakan. Saya kirimkan dulu, nama filenya itu materi topsis tes. Materi topsis. Materi topsis tes open. Ini karetnya kosong, nanti saya ngasih materi dulu, kemudian nanti kita praktekkan dengan Excel ya. Biasa teman-temanmu kalau skripsi sama ya, jadi kalau skripsi itu harus ada simulasi kayak gini, harus dibuatkan simulasi. Simulasi perhitungannya ya harus dikuasai kalau metode-metode ini dipakai buat skripsi. Jadi karena kalian udah semester 7 ya, semester 7 harus mulai cari-cari skripsi ya dengan menggunakan metode. Nanti kamu boleh pilih metode dari SPK
Itu kelebihannya RPL itu seperti itu ya. Jadi metode-metode ini kalian banyak ya, mulai dari SPK, kemudian metode AI juga boleh dipakai sebetulnya. Metode AI ini kayak kemarin, besok ada yang mau maju Elko ini metodenya metode KCP ya, visual komputer juga kemarin itu mahasiswa RPL ya, jadi nggak jadi masalah. Juga metode yang ada di mana di KC SPK, kemudian di data mining ya, kemudian metode information retrieval itu bisa diambil juga, atau ada yang di struktur data itu bisa dipakai. Jadi banyak ya metode-metode untuk mahasiswa RPL, jadi itu kelebihannya mahasiswa RPL ya. Makanya lebih banyak yang cepat lulus ya dibanding dengan teman-temanmu yang di konsentrasi lain. Jadi kalian beruntung masuk KCP mata konsentrasi RPL, karena ini emang dikhususkan untuk saya akan mulai. Jadi metode hari ini akan kita mulai dengan metode TOPSIS ya. Nah, ini metode TOPSIS. Kita mulai teorinya dulu. Nanti ini juga saya akan bagikan terakhir ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu metode TOPSIS? TOPSIS itu ternyata singkatan ya di sini. Jadi metode TOPSIS itu adalah teknik for order reference by similarity to ideal solution. Jadi ini ada metode SPK itu atau sistem pengambilan keputusan ini ada beberapa banyak sekali ya. Jadi ini biasanya salah satu metode ya yang biasa dipakai juga oleh teman-teman kakak tingkatmu untuk mengambil skripsi. Apa itu TOPSIS? Jadi TOPSIS ini salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi atribut decision making ya. Jadi atributnya banyak ya untuk pengambilan keputusan. Disebut juga dengan MADM ya. Jadi banyak atribut dalam pengambilan keputusan. Ini atribut itu apa ya? Tadi ya, dari kriterianya yang banyak, jadi dan alternatifnya pun banyak ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Kemudian dilakukan sebuah proses perhitungan ya, TOPSIS ini didasarkan pada konsep di mana alternatif terbaik, metode TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik itu tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi kalau ada nilai yang paling besar, itu harus dicari yang ada nilai yang maksimal seandainya 100, maka dicari yang mendekati 100 gitu maksudnya ini. Jadi alternatif apabila ada pilihan yang terbaik itu seandainya dikasih nilai bobotnya 100, maka dicari nilai yang paling mendekati 100 gitu maksudnya ini. Tapi ada juga solusi negatif itu ada nilai yang paling merugikan gitu. Pengambilan keputusannya itu atau biasa disebut dengan cost ini ada nilai yang paling merugikan ya. Seandainya nilai paling kecil itu ada 50, maka dicari yang paling jauh gitu dari nilai solusi negatifnya. Itu solusinya ya. Jadi saya ulangi, kalau ada nilai yang paling mendekati nilai terbaik, ya kita harus cari yang terdekat. Tapi kalau ada yang nilai 100 seandainya tapi dilihat dari sisi negatif, kita harus cari yang terjauh gitu. Intinya gitu ya. Jadi ini ada terpendek dan terpanjang. Makanya ini disebut dengan TOPSIS ya. Jadi mencari solusi dilihat dari dua sisi, dari positif dan negatif. Nanti kita lihat apa itu positif dan negatif ya. Nanti kita lihat dari kriterianya. Jadi ini ada langkah-langkahnya ya untuk TOPSIS. Jadi yang pertama itu kamu harus membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Ini nanti kita lihat matriksnya itu bentuknya bagaimana, nanti kita bisa langsung coba ya. Termasuk yang sudah dibagikan sama temanmu tadi, nanti tinggal di-share ke teman-teman yang lain.
Nah, ini untuk membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Nah, ini bobot ini. Bobot ini sebetulnya yang menentukan seharusnya pakar ya. Tapi untuk contoh kasus, biasanya teman-temanmu yang mengambil skripsi itu ya bisa dicarikan dengan cara yang paling mudah itu adalah mencari bobot ini dengan kuesioner ya. Mencari bobot untuk kuesioner itu lebih bagus ya, karena lebih objektif ya. Kalau kalau mencari pakarnya biasanya itu akan lebih subjektif gitu. Tapi kalau dari kuesioner dari banyak pemilih itu akan lebih subjektif. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Jadi di sini ada dua matriks yang harus kita isi, yaitu ada yang positif, ada negatif. Fungsinya yang positif itu apa? Yaitu tadi ya. Jadi positif itu biasanya yang memberi keuntungan kita yang banyak gitu ya. Banyak memberikan keuntungan. Nah, itu adalah positif. Tapi kalau ada sesuatu biaya, cost ya, memunculkan sesuatu yang nilainya negatif, nah itu kita harus cari yang paling jauh ya. Jadi yang paling kecil istilahnya gitu. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Jadi ini tetap harus digunakan matriks ya untuk menentukan jarak. Itu nanti kita bisa lakukan dengan penglihatan mata ini, kalau yang ya kita bisa lihat dari lihat mata aja, jadi nggak pakai perhitungan ini. Kemudian yang terakhir ini menentukan nilai preferensi sebagai setiap alternatif. Nah, ini preferensi itu adalah sifatnya udah dalam bentuk ini akhir ya, nilai akhir nih. Nah, ini sifatnya nanti perankingan ya, ranking yang terbaiknya itu yang mana. Seperti kamu pada saat SMA itu kan ada ranking ya, jadi ranking yang pertama itu berarti yang nilainya paling baik lah, intinya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini mungkin kita belum masuk ke kasus ya, tapi ini contoh dulu ya. Apa itu matriks? Jadi matriks itu pasti X kali Y ya, biasanya seperti itu. Jadi ini ada X-nya, ini kalau nama matriksnya A, ini nama variabel ini bebas ya. Jadi kalau ini A1, ini X1, jadi ini isinya itu 11, ini 12, ini 31. Nah, ini yang selalu bertambah ya, 3, 4 sampai N ke 1. Berarti ini mengambil baris pertama. Tapi kalau ke bawah ini 11, 12, 13, nanti ini M. Berarti ini panjang matriks itu adalah N kali M gitu ya. Nanti panjang matriks itu ditentukan dari perkalian antara alternatif dengan ini ya, kriteria seperti itu. Ini yang biasa dipakai. Oke. Kemudian ya ada keterangannya di bawah, di mana AI itu adalah alternatif. Yang tadi saya udah bilang ya. Jadi alternatif itu nanti solusi-solusinya ya. Solusi-solusinya yang akan kita pilih nih, alternatif-alternatif yang menjadi solusi yang terbaik setelah melakukan proses perhitungan. Jadi ini A itu artinya alternatif. Kemudian XJ itu di mana nilainya dari 1 sampai ke N. Kalau tadi alternatif itu diwakili oleh I ya. Mulainya 1 sampai ke N adalah atribut di mana performansi alternatif diukur. Ya, di mana adalah performansi alternatif AI dengan acuan atribut XJ. Nah, ini mungkin agak sulit dipahami ya. Karena di sini pakai pangkat ya. Ini pakai pangkat. Nanti bagaimana melakukan perhitungan pakai pangkat. Makanya kalian akan diajarin Excel-nya ya. Pangkat tapi di Excel nih, pangkat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumusnya nih. Jadi ini langkah pertama tadi membuat matriks dulu. Kemudian kita akan melakukan proses perhitungan ya, ternormalisasi dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya mungkin nanti kalau pakai perhitungan di atas kertas sulit ya, kalian akan pasti ngalamin kesulitan. Makanya saya beri Excel itu supaya
mudahkan lah. Jadi saya nggak ingin merepotkan mahasiswa. Makanya nanti kalau ujian makanya harus bawa laptop pakai Excel kayak gitu ya. Nah ini kita J, berarti ini tadi ini barisan kolom ya, barisan kolom, kemudian ada sigma, tapi dikuadratkan. Ini rumusnya nih. Yang paling rumit itu yang ini. Nah ini akan dibuat dalam matriks lagi, jadi ada matriks baru lagi yang ternormalisasi. Jadi sudah dipangkatkan, jadi ini dipangkatkan dulu, kemudian dilakukan perhitungan dari I mulainya dari 1 sampai ke M, dari jumlah beberapa kriteria ya. Keterangannya di sini, elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi di mana R XIJ adalah elemen dari matriks keputusan. Nah, ini adalah kita lakukan proses perhitungannya. Kemudian tahap kalau yang tadi telah melakukan proses perhitungan. Jadi nanti mudah ya kalau dengan terbobot. Jadi hanya perkalian aja di sini. Yaitu di mana bobot WJ yaitu dari 1 sampai ke N, ini bobot-bobotnya yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di mana WJ adalah bobot dari kriteria ke J, di mana rumusnya sebagai berikut. Maka normalisasi bobot matrik V rumusnya seperti ini. Jadi ini hanya perkalian biasa aja ya, antar tabel dan kolom. Kemudian di bawahnya ada keterangan di mana elemen dari matrik keputusan ternormalisasi dan terbobot. V dan WIJ adalah bobot kriteria J. RIJ adalah elemen matrik yang ternormalisasi, keputusan yang ternormalisasi dari R. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini untuk mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah ini ya. Jadi solusi ideal positif dan solusi ideal negatif ini merupakan tahap sebelum tahap akhir ya ini. Nah ini harus dipilih. Jadi kalau nilai yang positif itu cari yang maksimal intinya gitu loh. Ya, rumusnya udah ada. Tapi kalau yang negatif harus cari yang minimal. Itu kata kuncinya seperti itu ya. Nah ini nanti kita, kalau ini agak rumit, nanti kita coba dengan menggunakan perhitungan. Di mana J merupakan himpunan kriteria keuntungan ya yang memberi benefit ya. Seperti itu. Ini ada keterangannya juga, ini rumusnya. VIJ ini adalah elemen matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot dari V. Di mana VJ cari yang positif sebagai berikut, mencari nilai positif, dan VIJ adalah elemen matrik dengan solusi ideal yang negatif. Ini rumusnya ya. Di mana S adalah jalan alternatif solusi ideal positif yang terdefinisi. Nah ini ya. Nah, ini jadi ada dua alternatif ini, dilihat dari sisi positifnya dan dari sisi negatifnya ya. Ini rumusnya. Keterangannya nanti ini adalah alternatif I dari solusi ideal positif, SI min ya, dari sisi solusi ideal negatif. VIJ elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, kemudian elemen matriks solusi ideal positif dan elemen matriks solusi ideal negatif. Nah ini cara ininya. Oke, mungkin itu aja ininya ya. Nanti akan saya bagikan. Yang ininya semua perhitungan ya. Perhitungan. Nah, kita yang tadi ini perhitungan, tapi perhitungan yang kasusnya beda ya dengan di Excel tadi. Ini untuk contoh kasus perhitungan manual menggunakan metode TOPSIS, yaitu kredit motor menggunakan TOPSIS dengan melakukan perankingan pemohon yang dilakukan kredit motor dan kriteria yang dibahas sebagai berikut ya. Jadi ini contohnya kasusnya ya, dari karakter, kapital, kemudian capacity, kondisi, kolateral, jaminan, kemudian kriteria dan seterusnya. Nah ini yang pemohon, ini berarti alternatifnya. Oke, kita langsung aja ke Excel-nya ya. Ini nanti saya akan bagikan. Kemudian ini tabelnya ya. Oke, saya bagikan dulu lah. Nanti aja terakhir ya. Oke, jadi kita akan memilih KPR terbaik ya di sini.
KPR terbaik itu adalah kita punya 3 alternatif ini. Nanti boleh banyak ya, di sini boleh tambahkan beberapa. Jadi di sini kita ambil contoh memilih perumahan KPR terbaik menggunakan metode Topsis. Ya. Nah, ini ada 3 alternatif yang akan kita pilih, yaitu Baruga Indah, Kendari Permai, Sultra Regency. Jadi kita punya 3 alternatif ini. 3 ya. 4, 5. Jadi ada 5 kriteria ya yang akan kita pilih. Jadi ini kalau kita memilih itu kan nggak boleh sembarangan ya kalau mencari rumah. Jadi kita harus menentukan lokasinya dulu. Resiko ini mungkin dilihat dari segi keamanan. Resiko ini bisa dilihat dari segi apa ya? Seandainya kebakaran ya, nah, seperti itu. Resiko ini juga bisa dilihat dari banjir ya. Banyak juga perumahan yang kena banjir. Nah, itu resiko nih. Makanya di sini ada keterangan di bawahnya nih. Jadi kalau lokasi itu, contohnya ya, lokasi itu kan yang kita pilih biasanya yang dekat ini ya, dekat bandara, dekat sekolah ya. Kemudian jalan-jalan utama, misalnya, dekat mall, nah, itu kan lokasi. Cari yang paling lokasinya dekat dengan taman hiburan, dengan restoran dan lain sebagainya. Ini lokasi ya. Makanya kalau lokasi itu dipilih itu yang paling menguntungkan ya, nah, makanya disebutnya benefit, ini keuntungan lokasi. Dekat bandara, dekat rumah sakit, berarti nilainya kan lebih mahal ya. Atau dekat sekolah, misalnya. Dekat taman hiburan yang gitu-gitu, biasanya lebih benefit ini yang memberi keuntungan artinya. Kemudian luas tanah, nah semakin luas kan kita semakin beruntung ya kalau punya perumahan. Jadi kalau luas tanah ini berarti yang semakin besar luas tanahnya berarti semakin bagus ya, sama dengan lokasi tadi. Jadi semakin strategis ini tempatnya berarti ini semakin bagus. Kalau luas tanah begitu juga ya, jadi kalau luas tanahnya lebih besar ya berarti kita memberikan keuntungan ya, seperti itu. Jadi luas tanahnya lebih besar berarti lebih bagus. Nah ini harga, jadi kita cari harga yang paling murah ya. Makanya ini disebut dengan cost. Nah ini dari sisi negatifnya, maksudnya seperti itu. Jadi cost ini kita harus cari cost yang paling murah gitu ya. Tapi luas tanahnya bagus, lokasinya bagus kan gitu kalau kita memilih rumah ya. Kemudian yang berikutnya yang kualitas. Nah kualitas itu biasanya yang ininya ya, gedungnya ya yang akan dibuatnya itu KPR-nya kan biasanya kalau rumahan itu kualitasnya agak jelek ya, makanya harus dilihat juga kualitas bangunannya, mulai dari keramiknya, kemudian dindingnya ya, apakah semi permanen ya, kemudian atapnya ya, mungkin atapnya masih pakai atap rumbia seperti atau pakai seng ya. Nah ini ya, yang sekarang kan mulai pakai spandek atau pakai apa ya, aqua roof ini ya, sakura roof kayak gitulah yang bagus-bagus sekarang loh atapnya. Kemudian ini dari kualitas, tapi desain tidak ada ya. Nah yang terakhir ini berarti yang kualitas itu berkaitan dengan benefit juga ya. Kualitas ini juga mungkin dari ini ya, fondasi seperti itu. Kemudian apa namanya tuh batu bata merah atau apa gitu loh. Bisa juga dari batako dan lain sebagainya, ini dari kualitas. Kemudian resiko, nah ini resiko bisa dilihat tadi ya. Mungkin perumahannya itu beresiko tidak aman ya, terlalu dekat ke hutan misalnya, terlalu jauh dari pusat kota misalnya, ini resiko ya. Atau tadi udah jauh dari pusat kota, kemudian resikonya juga dekat sungai misalnya kena banjir, nah ini resiko cost ya. Atau resiko juga karena sering terjadi kebakaran ya, terdekat hutan banyak kebakaran, ini juga resiko. Atau keamanan ya, nah keamanan itu jadi perumahan penduduknya itu sering banyak kecurian, nah, itu juga resiko. Jadi itu masuknya cost. Jadi di sini kita punya 2 cost.
dan 3 benefit. Jadi jangan dilihat dari keuntungannya aja, tapi kita harus lihat ininya juga ya, cost-nya juga. Jadi supaya balance ya, supaya seimbang. Oke. Kemudian untuk penentuan bobot-bobot ini ya sebetulnya harus dicarikan pakar khusus ya, tapi kamu boleh tentukan nilai sendiri. Nah, biasanya kalau deskripsi ini yang sering Bu Ika tanyakan, nah ini penentuan ini dapatnya dari mana nih? Nah, itu yang suka ditanyakan Bu Ika itu seperti itu. Ya, bobot-bobot ini. Siapa yang menentukan? Nah, biasanya itu yang suka ditanyakan kalau dipakai untuk skripsi. Makanya di sini ada nilai bobot. Jadi contoh yang tadi ya. Jadi untuk 5 ini contohnya lokasi ini sangat penting. Kemudian kalau luas tanah penting ya. Kemudian harga juga ini penting. Kualitas, nah ini kualitas cukup penting ya. Kemudian yang keempat, resiko ini adalah penting juga. Nah ini penentuan nilai ini boleh dicarikan dalam bentuk kuesioner atau carikan pakarnya. Berikutnya, nah ini penentuan tadi ya, lokasi-lokasi ini. Jadi kita bisa lihat kriterianya dikalikan dengan alternatif. Jadi selalu seperti itu ya. Jadi ini bobot dulu, kemudian nanti dikalikan nih. Makanya ini disebut dengan yang tahapan kedua nih. Bukan SAW. Topsis. Tahap kedua itu membuat matrik ternormalisasi, yaitu yang pertama berarti ini. Matrik ternormalisasi ini antara perkalian antara kriteria dengan alternatif. Nah ini ya. Jadi lokasi ini dibuatlah kriteria. Nah ini yang nanti dibuatkan dalam bentuk laporan skripsi biasanya seperti itu di bab 2 ya. Jadi yang satu itu tidak strategis, mungkin terlalu jauh dari pusat kota. Yang kedua kurang strategis, ini agak mendekati, ini cukup strategis, ini agak middle ya. Kemudian yang strategis ini berarti di pusat-pusat kota, seperti Ciputra, seperti itu, sangat strategis. Nah, ini sangat strategis, ini yang biasanya di wilayah-wilayah elit, sangat strategis. Nah ini harus dilihat tadi ya, yang jadikan rujukannya boleh lewat kuesioner ya. Jadi dibuatlah angka-angka seperti ini. Jadi bisa dilihat lokasinya strategis dan lain sebagainya itu penentuan nilainya ya ini bisa diambil dari kuesioner. Jadi ini Bangka Indah berarti ini strategis. Kendari ini kurang strategis, mungkin agak jauh ya. Kendari perpeng dari pusat kota. Kemudian Sutra Regensi ini cukup strategis seperti itu. Kemudian luas tanah. Nah ini juga ini berarti yang ini benefit ya. Nah luas tanah berarti sama ya. Luas tanah itu tinggal tanya aja ke developernya. Luas tanah ini tanya ke developernya harganya, luasnya ya. Berarti ini kan dari Permai walaupun lokasinya jauh ya dari pusat kota kurang strategis, tapi luasnya besar. Memang saya lihat seperti itu perumahan yang jauh-jauh dari pusat kota itu biasanya tanahnya luas ya. Seperti itu salah satu kelebihannya juga. Kemudian contohnya yang semakin mendekati pusat kota itu biasanya tanahnya semakin sempit lah, itu udah nggak aneh. Karena emang harganya mahal. Ini contoh aja untuk kasus-kasus ini ya. Mungkin siapa tahu kalian tinggal di rumah ini, jadi jangan terlalu baper karena ini hanya contoh. Kemudian untuk harga nih, harga ya tadi bisa ditanyakan ke developer. Jadi harga ini ternyata Bangka Indah ini ternyata yang paling mahal ya. Nah ini berarti ini cost ya, kita harus pilih yang paling murah sebetulnya. Kendari Permai, tapi kita bisa lihat dari kriteria yang lainnya. Nah ini Kendari Permai ternyata paling murah karena emang luas tanahnya luas, lokasinya jauh mungkin. Ini kualitas ya. Ini kualitas gedungnya nih. Nah ini ada kualitasnya. Kendari Bangka Indah ini kualitasnya mungkin agak kurang ya, kurang bagus. Nah ini ada kualitas bangunan. Kemudian Kendari Permai kualitasnya 4, Sutra Regensi 4. Nah ini resiko ini tadi ya, mungkin ada beberapa kasus kayak gitu, dicek aja di perumahannya, ini kasusnya kasus. Karena Bangka ini belum pernah ada kasus mungkin ya, sedikit lah kasusnya. Mungkin ini pernah ada kecurian. Kendari Permai ini sering
ada masalah seperti banjir, kemudian ada masalah seandainya kebakaran ya, di perumahan dan lain sebagainya. Ini regensi ini yang ternyata yang paling besar itu Kendari Permai ya. Nah ini Kendari Permai berarti ini cost-nya ya. Tuh, nah ini dilihat dari tadi ya, dilihat lewat kuesioner atau boleh juga tanyakan ke pakarnya. Nah sekarang kita mulai masuk ke perhitungannya. Nah ini mulai kita perhitungannya, bagaimana melakukan proses perhitungan. Ini udah ada rumusnya nih ya, nah, rumusnya. Nah, ini rumusnya nih, membuat matrik keputusan ternormalisasi. Berarti ini tahap berikutnya ya, dengan kalian dengan bobot ya. Oke, cara perhitungannya kita harus pertama itu mencari pembagi ya. Mencari pembagi, rumusnya adalah yaitu sama dengan, kita lihat dari rumus ini, kita cari dulu yang bawahnya ya. Nah, ini pembaginya tadi nih, pembaginya itu. Jadi nilai X-nya kita abaikan, tapi kita lihat yang bawahnya ini dulu. Ini nilai pembaginya. Oke. Kemudian rumusnya adalah, karena ini ada akar ya. Kalau di apa namanya? Di Excel itu namanya SQRT. SQRT. Ini sudah ada nih SQRT. Kemudian ini kolomnya apa? Hurufnya 2. Kemudian ini baru gak indah nih. Ya, baru gak indah dulu. Jadi dari lokasi dulu. Nah, ini kita lihat dari lokasi baru gak indah. Kemudian kalau lihat di sini dipangkatkan 2. Nah, kayak gitu. Pangkat 2 itu kalau di Excel pakai di atas F6 ya. F6 pangkatkan 2. Nah ini di shift F6 ya. Jadi kalau OSK ini shift F6 tuh ini, shiftnya dipegang kemudian tekan F6 ini. Ya. Seperti lambang topi lah, itu untuk pangkat ya. Oke. Kemudian ditutup ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ditambahkan. Tambah ya. Karena ini tahu tambah dari mana, ini kita cari yang ini dulu ya, X pangkat 2 dulu. Jadi di sini C12 pangkat 2, ini C12 C pangkat 2 dulu yang ini. Kemudian ditambahkan, tambahkan itu karena ada sigma ini ya. Ditambahkan dengan dalam kurung ini ya, Kendari Permai. Dipangkatkan dengan 2. Oke, nanti kalau yang nggak ngerti boleh tanyakan atau nanti tinggal dilihat dari rumus saja. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya adalah tahap ketiga supraregensi. Ini kan udah yang baru Gaindah sudah, dari Permai sudah, sekarang tinggal Sultra ya. Nah ini dikali dengan pangkat 2. Tutup kurung, tutupnya 2 ya. 2, 3, 6, 2, 3, 8, 5, 16. Oke. Kemudian lakukan tahap berikutnya yang ini ya, yang kedua. Sama ya. Jadi ini SQRT tutup kurungnya 2. Yang ini dipangkatkan 2. Tambah. Kemudian yang ini dipangkatkan 2 juga. Untuk Kendari Permai ya. Sorry. Pangkat 2. Tambah.
Tambah itu dari mana? Dari sigma ini. Kemudian sultraregensi dipangkatkan 2. Kurung. Oke. Oke, ini nilainya besar ya, tapi nggak apa-apa. Oke, yang besar 26,20393. Oke, coba kita seret, bisa atau enggak ya? Seretnya supaya apa? Supaya apakah nilainya bisa? Nah, ternyata bisa ya, bisa diseret. Nanti kalau nggak percaya kamu buktikan aja nilainya. Kalau nggak percaya nanti kamu hitung manual gitu pakai ini, tidak pakai seret ini. Seret itu tujuannya supaya cepat aja ya, supaya cepat proses perhitungannya daripada kita coba satu-satu nanti kelamaan. Ini itu aja. Kemudian itu adalah mencari nilai pembagi. Mencari nilai yang mana? Nilai yang ini nih. Nilai ini dulu ya, nilai yang di bawah. Berarti ini sudah selesai nilai pembaginya. Nah, kita akan masukkan ke tahap berikutnya, yaitu kita akan melakukan pembagian antara pembagi ini dengan bobot. Nah, ini ya. Misalnya yang ini gampang ya, kalau ini tinggal dicari aja menggunakan ini, kita kecilin dulu. Yang berikutnya yaitu kita mencari nilai Baruga Indah ini dibagi dengan pembagi ini. Oke, berarti Baruga Indah bagi dengan pembagi. Nah, ini. Oke, kemudian lanjut. Dari permain, cari lokasi, bagi dengan pembagi. Namanya juga pembagi ya, berarti disimpan di bawah. Lanjut, sultraregensi, cari lokasi, bagi dengan pembagi. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke luas tanah. Yaitu luas tanah untuk Baruga Indah dibagi dengan bagi. Lanjutkan tahap berikutnya. Dari permai untuk luas tanah dibagi dengan pembagi. Lanjut, targensi dibagi dengan pembagi. Oke, nah, ini berarti kita sudah melakukan perhitungan untuk lokasi dan luas tanah. Oke, yang berikutnya bisa nggak diseret ya? Kita coba aja. Ini di blok dulu, kemudian kita seret. Nah, ini ya. Ini ternyata nilainya udah betul. Nanti kalau nggak percaya dicoba aja ya, dibagi-bagi seperti tadi. Nilainya udah betul atau tidak. Kalau nggak percaya nanti dicoba sendiri. Kita lanjutkan juga ini supaya cepat aja perhitungannya. Kita seret aja lagi. Oke, berarti udah betul juga. Kemudian sultraregensi ini kita lakukan juga. Oke, berarti ini sudah selesai. Ini berarti membuat matrik keputusan ternormalisasi sudah selesai. Jadi ini adalah matrik keputusan ternormalisasi dari perhitungan nilai matriks. Dari nilai matriks ini dibagi dengan pembaginya. Pembaginya adalah ini. Oke, nah berikutnya adalah yang ini mungkin masih mudah ya, yang ini. Yang berikutnya adalah tahap berikutnya, kalau dilihat dari sini, membuat matrik keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Nah, ini rumusnya gampang ya, kalau ini cuma dikalikan aja nih. Karena ini nilai R ya. Nah, ini sama dengan nilai R, RIJ ya. Jadi tabel ini adalah tabel RIJ. Jadi tinggal RIJ dikali dengan bobot, ini W itu weight ya. Weight itu terbobot. Nah, gampang. Jadi tinggal dikalikan aja.
Bobot itu diperoleh dari mana? Dari sini, dari atasnya. Dari sini, dari atasnya. Oke, kita kurangin dikit lah. Oh, terlalu. Atau kita split aja. Split. Kita split ya. Supaya jangan ini banget lah. Nah ini kita akan mencari menghitung matrik keputusan ternormalisasi dan terbobot ya. Itu mengalihkan matriks yang sudah kita lakukan proses perhitungan dikali dengan bobot ini ya. Caranya sederhana, jadi ini tinggal dikalikan ini ya. Tinggal dikalikan dan dikali dengan bobot. Bobotnya itu adalah ini. Ya. Jadi saya ulangi. Ini rumusnya, kita lihat aja dari rumusnya ya. Di sini RIJ berarti ini nama tabel. Saya ulangi ini. Ini nama tabelnya itu adalah tabel RIJ ya. Di mana X itu tadi diperoleh dari ini ya. Kemudian dibagi dengan tadi pembagi. Nah ini berarti tabel ini adalah tabel RIJ. Nah sekarang kita lanjut ke proses perhitungan berikutnya. Ini agak ribetnya dari sini ya. Nah ini matrik keputusan ternormalisasi itu adalah perkalian antara tabel ini dengan bobot. Ini weight ya. Kita mulai sama dengan harga indah lokasi dikali dengan bobot. Berarti ini. Enter. Oke ya. Kemudian yang berikutnya Kendari Permai dikali dengan bobot. Bobot ini. Bentar. Kemudian Sultan Regency dikali dengan bobot. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke luas tanah. Berarti sama. Baruga Indah, luas tanah dikali dengan bobotnya. Luas tanah ini 4. Berikutnya Kendari Permai, luas tanah dikali dengan bobot. Kita lanjut. Sultan Regency dikali dengan bobot juga. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat kita sudah melakukan proses perhitungan untuk lokasi dan luas tanah dari KPR yang akan kita pilih ya. Selanjutnya supaya nggak lama juga kita bisa seret ya. Kita bisa seret harga, kualitas, resiko. Kita bisa langsung lakukan proses perhitungan dengan menyeret seperti ini. Oke. Kemudian Kendari Permai, luas tanah, kita seret juga untuk melancari nilai harga, kualitas, dan resiko. Jadi ini gampang sekali. Nggak seret-seret aja. Nah, itu jadi gampang sekali. Kita seret aja. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Ya. Nilai maksimal dan nilai minimal. Kita hapus dulu. Yes. Oke. Nah, ini sudah ya. Mana tadi? Nilai minimal dan nilai maksimal. Mana tadi ya? Open.
tes. Oke, yang ini ya. Oh, yang tadi sudah ini ya. Nilai minimal dan nilai maksimal. Ini kita hapus saja dulu yang ini. Ini lakukan proses perhitungan tadi sudah sampai ini ya. Tadi yang tes kalau nggak salah. Oke lah, ini aja. Kita lanjutkan. Bagaimana mencari nilai maksimal dan nilai minimal? Ya gampang ya. Jadi ini kita harus cari nilai maksimalnya itu bisa langsung dilihat dari sini aja ya. Jadi ini tahap berikutnya itu mencari nilai matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Ini tahap ketiga berarti. Caranya ya kita bisa lihat nilai maksimal dari sini. Tapi bisa juga supaya lebih mudah ya kita menggunakan perintah langsung aja ya. Sama dengan ya ini nilai maksimalnya kan paling besar ini. Luas tanah ini kita bisa pilih berarti yang paling besar. Berarti ini yang paling besar ya. Nah ini harga itu termasuk kos ya. Harga itu termasuk kos. Jadi kita bukan mencari yang maksimal ya, cari yang paling murah ini. Cari yang minimal. Nah ini maksudnya. Jadi yang paling kecil itu dari harga ya ini. Tadi file open browse test. Nah ini kita kopikan aja yang tadi ya supaya jangan terlalu lama. Ini dia pembagi, masukkan ke sini. Ini tadi kayaknya tertutup ya. Kemudian berikutnya yang ini. Kemudian sudah kita melakukan perkaliannya. Oke, kita save juga supaya jangan sampai terhapus kayak tadi. Kemudian lanjutnya kita mencari nilai maksimal atau nilai minimalnya. Jadi di sini nilai maksimalnya itu baru gak indah ya. Kemudian luas tanah cari nilai yang paling maksimal. Itu nilai maksimal adalah Kendari Permain. Harga kita cari yang paling murah ya, berarti nilai yang minimal. Kita cari yang ini. Kualitas kita cari yang paling tinggi. Nah, ini sama nih. Sudah, kita ambil aja salah satu. Kemudian risiko cari yang paling kecil ya. Nah, ini cari yang paling kecil adalah ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau cari yang minimal ya tadi cari yang minimal berarti ini cari nilai yang paling kecil ini. Kemudian luas tanah cari yang paling kecil kalau nilai minimal. Harga, nah harga berarti yang maksimal ya. Kalau ini kebalikannya. Ya kita harus cari yang maksimal, ini kebalikannya. Kalau ini cari yang paling minimal, kalau ini cari yang maksimal, jadi itu kebalikannya. Kualitas cari yang minimal. Yang terakhir resiko berarti cari yang maksimal ya. Gampang ini, hanya memilih aja nih. Jadi ini bisa dengan semata lah kelihatan. Nah, bagaimana yang berikutnya kita akan melakukan perhitungan ya. Perhitungannya yaitu ada rumusnya nih. Nah ini rumusnya agak ribet nih.
Pakai rumus yang ini dulu untuk mencari nilai D ya. Jadi yang tahap berikutnya tentukan jarak positif, jarak antara nilai setiap alternatif ya. Menentukan jarak nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Oke, kita lihat dulu nilai positifnya, rumusnya yang ini ya. Rumusnya berarti karena rumusnya ini ada apa namanya itu, ada akar, berarti sama dengan ya, sama dengan akar itu SQRT ya. SQRT, kemudian karena ada beberapa perhitungan, kita pakai berapa ya di sini? Ada 4 ya, ada 3. 3, 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian kita hitung dari nilai max-nya dulu, karena ini nilai max ya. Yang ini. Nah, ini nilai max. Kemudian rumusnya dikurangi dengan YIJ ya. YIJ berarti dikali dengan ini. Nah, ini. Jadi nilai max ini dikurangi nilai lokasi ya untuk Baruga Indah. Oke, ini yang pertama. Kemudian harus dipangkatkan 2 nih, berarti tutup kurung dulu. Tutup kurung, dipangkat 2. Seperti itu. Kemudian ditutup lagi. Karena apa? Karena akan dijumlahkan ya. Dijumlahkan ke samping kanan ini. Kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena ada sigma ya. Sigma ini maju dia. Tambah. Lanjut. 2 tutup kurung. Nilai max. Nanti nilai ini. Ya, nilai maksimalnya. Karena rumusnya seperti itu ya. Nilai paling maksimal dikurang, ini kurangnya itu rumusnya ini kurang dengan luas tanah, tutup kurung, kemudian dipangkat 2. Pangkat 2 dari mana? Dari sini ya, sini pangkat 2. Ini untuk luas tanah ya. Dia ditambah lagi, tutup dulu, tambah. Lanjutkan apa ya? Nilai max, berarti ini yang max tapi untuk harga ya. Harga ditambah, dikurang. Ini kurang karena ini dikurang ya. Dikurang dengan harga, ditutup, kemudian dipangkat 2. Pangkat 2 dapat diperoleh dari mana? Dari sini. Oke, kurung tutup. Kemudian lanjut, berarti baru sampai harga ya. Tambah lagi nilai max. Dikurang nilai max itu yang ini ya. Nilai max berarti ini. Dikurang dengan kualitas. Dipangkatkan dengan 2. Oke, terakhir resiko sekarang. Tambah lagi. Tambahnya karena apa? Ada rumus sigma ya. Jadi sigma itu hanya penjumlahan. Makanya kalau di Excel ada sigma ya. Kita lanjutkan, kurung tutupnya 2.
Cari nilai maksimalnya dulu, yang ini. Dikurangi dengan resiko. Ya, dipangkatkan dengan 2. Pangkat 2 dari peroleh dari mana? Dari sini pangkat 2. Kemudian karena sudah selesai, tutup kurung, selesai. Kemudian inilah hasilnya ya. Kemudian ini mungkin ada kesalahan nih. Kita lihat. Ada kesalahan. Ini dikurangi semua. Oke, udah betul berarti. Berarti ini sudah betul ya. Kemudian kalau nilai max-nya itu, karena ini perhitungan banyak ya. Jadi max-nya kita akan kunci nih, nilai max-nya itu. Jadi rumusnya, yang nilai max-nya itu kan yang ini nih, C32 nih. Jadi di sini kamu tekan di tengah sini, tekan F4. Nah itu. Ini tujuannya untuk mengunci ya. Ini kemudian yang kedua, saya ulangi, ini rumusnya, yang ini tekan F4, kemudian yang ini F4, yang ini F4, jadi ada dolar-dolarnya. Ini F4, ini F4. Tekan Enter. Ini tujuannya untuk apa? Nanti supaya bisa diseret kayak ini. Nah, seperti itu ya. Kalau nyobain satu-satu kebanyakan ya, terlalu makan waktu juga. Oke, jadi seperti itu. Jadi rumusnya pakai aja rumus ini, caranya tadi. Jadi ini dikurangi dengan ini, saya ulang ya, nilai max dikurangi dengan nilai ini, ya. Ini dikurangi nilai ini, kemudian dipangkatkan 2, gitu. Setelah itu dijumlahkan sampai ujung sini. Setelah selesai, ya, kalau sudah selesai semua, baru dikuadratkan. Jadi dapatlah nilai ini. Kemudian yang berikutnya ini dari D yang positif ya. Nah, berikutnya kita mencari D yang negatif. Rumusnya jangan pakai rumus yang pertama lagi, tapi pakai rumus yang kedua ya. Untuk rumus yang kedua, kita mulai, yaitu kita cari dulu. Berarti ini adalah nilai dari yang ini ya. Ya, nilai ini dulu, baru dikurangi dengan nilai minimal. Oke, kita tes dulu, sama dengan. Kemudian perintahnya sama, SQRT. Kenapa SQRT? Karena ini ada kuadrat ya. Kuadrat. Kemudian kurungnya jangan lupa banyak ini. Ada 4 kalau nggak salah. 2, 3, 3. Kemudian kita pilih dulu Baruga Indah, tapi lokasi. Nah ini. Lihat yang ini ya. IJ-nya, pokoknya IJ-nya itu berarti I ke sana, J ke bawah kayak gitulah. Karena IJ rumusnya seperti itu. Dikurangi dengan nilai minimal. Nah, seperti itu. Kalau tadi dinilai dari nilai positif, ya nilai maksimal, sekarang nilai minimal yang ini. Kemudian setelah itu, silahkan pangkatkan 2. Ya. Pangkatkan 2. Kemudian setelah dipangkatkan, di jumlah. Tahu di jumlah dari mana? Dari sigma ini. Tambah. Oke. Rumusnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan.
kurung tutup yang berikutnya, kurung tutup dulu. Tambah kurung tutup. Berarti ini baru lokasi ya. Nah, sekarang luas tanah. Ininya harus 2. Luas tanah dikurangi. Ini luas tanah ya. Yang ini dikurangi dengan nilai minimal. Ini ya. Kemudian dipangkat dengan 2. Kemudian kurung tutup. Ini luas tanah. Kemudian ditambahkan lagi harga sekarang. Kemudian dikurangi dengan minimal tapi harga. Ya ini. Kurung tutup dibagi dengan 2. Berarti ini udah harga. Berarti ini dulu dikurangi dengan ini dipangkatkan 2 ya. Tambah lagi, kurung tutup dulu, baru ditambah. Kita lanjutkan, buka kedua tutup. Yang ini kualitas rumusnya ya, yang berarti ini dulu. IJ-nya dulu berarti ini. Dikurangi dengan nilai minimalnya, nah ini. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Kita lanjutkan, ini baru dari kualitas ya. Yang terakhir berarti ini tinggal resiko ya. 2 kurung tutup, cari resiko dulu berarti yang atas. Jadi kalau maksimal dicarinya yang ini dulu ya. Tapi kalau yang ini yang minimal yang atas dulu. Kemudian dikurangi dengan nilai minimal. Dan dipangkatkan dengan 2. Pangkat 2 dari mana? Dari sini ya, pangkat 2. Oke. Kemudian tutup. Nah, ini tutup yang kedua ini untuk SKRT ya. Oke, seperti itu. Jadi ini hasilnya. Ini mencari yang ini ya. Jadi kalau coba kita seret langsung ke bawah jalan. Nah, jadi salah ya kalau langsung diseret. Ini salah, nilainya terlalu besar. Jadi kalau mau diseret ke bawah, syaratnya harus dikunci dulu. Yang dikunci itu pembaginya, berarti yang nilai bawahnya ini. Ya, kalau mau diseret, jadi kita harus gunakan nilai pembaginya. Jadi kita lihat nilai pembaginya itu berarti nilai yang ini, nilai yang bawah, nilai minimalnya. Jadi kita kunci dulu yang ini. Caranya tekan F4 ini, supaya gampang. Tekan F4, kemudian yang ini tekan F4, kemudian ini tekan F4, ini tekan F4. Nilainya ini tetap sama ya, tujuannya tadi supaya bisa diseret ke bawah. Jadi ini seret. Seret ini bukan bagian dari SPK ya, ini tujuannya supaya cepat aja. Nah, ini nilainya beda ya. Beda yang dikunci dengan yang tidak dikunci, hasilnya beda. Oke. Nah, ini kita sudah mendapat nilai positif, D positif untuk 3 alternatif, dan D negatif untuk 3 alternatif. Nah, baru kita masukkan perhitungan yang terakhir, yaitu mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi rumusnya adalah DX ini, dikurangi dengan DX. Ini DX min itu berarti yang min itu berarti yang ini. Dikurangi dengan ini, ditambah dengan ini. Ya, dibagi dulu. Oke. Kita mulai. Jadi rumusnya sama dengan DX min, berarti ini. Ya,
X min itu dari mana? Dibagi dengan berarti dirinya sendiri yang ini. Ditambah dengan nilai dari dx plus berarti ini. Ya. Dan tutup kurung. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya bisa dikunci juga ya, tapi kita ingin buktikan aja. Ini bisa aja tinggal diseret nih sebetulnya. Bisa diseret, tapi ini kita buktikan aja ini kalau nggak diseret hitungannya sama nggak? Sama dengan berarti kendari permai dibagi dengan tutup kurung nilai dirinya sendiri, nilai min ditambah dengan nilai positif tutup kurung. Ya, jadi sama ya. Diseret juga boleh tadi. Terakhir, subtragensi nilai min. Ini nilai min itu yang ini ya, berarti dx min ini, dx min ini. Dibagi dengan subtragensi dx min juga ditambah dengan x plus, ini dx plus, ini dx min berarti ini ditambah dengan dx plus berarti yang ini. Oke, nah ini terakhir ya. Berarti dari tiga alternatif ini kita bisa melakukan perankingan. Perankingan itu berarti dari nilai yang terbesar ya. Nilai yang terbesar. Kita bisa lihat di sini rankingnya itu adalah, hapus dulu aja nih. Jadi ini diambil dari mana? Yaitu diambil dari, kita bisa lihat sendiri nilai yang terbesar mana. Jadi nilai yang terbesar itu adalah 527 ya. Karena ini 519. Berarti nilai yang terbesar itu adalah yang ini. Ini yang terbesar. Kemudian kendari kemudian subtragensi. Nah, di sini kita dengan kasat mata ya, bisa kelihatan ya, sudah bisa dilihat bahwa nilai yang terbesar itu Baruga Indah. Jadi ini ranking yang pertama adalah Baruga Indah, kemudian yang kedua adalah Sultan Regency, ini yang kedua, kemudian Kendari Permai itu ketiga. Ya. Jadi paling yang bikin rumit itu ini masih mudah, yang bikin rumit itu yang ini. Jadi harus dikunci, kemudian makanya nanti ujian pakai Excel, kaji pakai Excel ya. Kemudian paling nanti ujian tulis tangan kamu pakai Excel. Perhitungannya pakai Excel ya. Kalau tulis tangan kelamaan. Kalau ujian paling ditambahkan metodenya ininya aja, alternatif di sini. Tinggal tambahkan alternatifnya, seandainya yang paling seandainya di sini Anawai, Regency atau Indah, samping rumah ini ya. Lokasinya saya Karang aja seandainya di sini. Nah, harganya seperti ini, kemudian luas tanah harganya, kualitasnya seandainya 3, risikonya paling banyak ya. Nah, tinggal saya tambahkan nilai ini aja nanti kalau ujian. Saya tambahkan mungkin bobotnya kayak gitu. Ditambahkan kualitasnya, bisa diambil dari cost atau bisa diambil dari benefit. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin materi saya. Silakan kalau ada yang mau tanya, nanti dipelajari aja. Banyak alternatif di ini ya, di
internet, nanti kamu bisa cari alternatif kalau nggak paham yang saya ajarkan, nanti kamu bisa cari di internet ya, banyak. Kuncinya sama lah ini. Kata kuncinya sistem pengambilan keputusan kayak ini. Ya, ini banyak ini metode metode tadi TEPSIS. Jadi kalau nggak paham, kamu bisa cari metode TEPSIS, kemudian lakukan. Ini banyak sekali, tapi sebetulnya yang paling banyak itu justru yang bahasa Indonesia, yang bahasa Barat nggak ada, yang sedikit sekali. Tinggal di Indonesia ya, metode TEPSIS. Oke, ini aja dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh lewat chat. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya tutup aja. Kemudian nanti saya bagikan dulu aja ya ini. Ini yang tes saya bagikan. Tapi tadi yang kosong ya. Nah, ini yang ada dengan materi sekalian. Saya akan bagikan dulu sama bentar saya balas. Oke, saya bagikan dulu. TEPSIS dengan yang tes tadi. Yang sudah ada nilainya. Jadi dua file ya, nanti dibagikan sama teman-teman yang lain. Yang atas ini untuk latihan, yang kosong ya, yang ini. Kemudian yang materi TEPSIS ini yang sudah ada nilainya. Kemudian yang terakhir, ini apa tadi? PDF-nya ya, ini ya, materi ya. Yang ini untuk exercise-nya, untuk latihannya. Oke. Kemudian saya download dulu. Karena udah pertemuan keempat nih, masa nggak pernah ngabsen. Nanti ngabsen sendiri juga di kelas, jangan lupa. Oke, jadi ini jadi nilai tugas saja buat saya yang hadir hari ini. Jumlah pesertanya ada 40, pas ya 40. Oke, saya mulai. Sebentar. Nilai TEPSIS. Kenapa lama sekali? Oke, ini masih loading ya. Oke, sambil nunggu. Oh, udah, alhamdulillah. Nanti silakan dibagikan, ini sudah berhasil dikirim materi dengan ini latihannya ya. Oke, sebelum saya mengabsen, saya tutup aja. Kemudian nanti setelah mengisi daftar hadir, kalian boleh langsung keluar ya. Jadi kita tinggal berapa lagi ini? Ada beberapa lagi ya materinya, yaitu WP dengan profil matching ya. WP dengan profil matching tinggal 2 lagi. Ya, ininya tinggal 2 lagi metodenya ya. Oke, saya mulai berarti pertemuan keempat. Nanti kalau kurang kita tambahkan aja ya, karena ada pertemuan 2 kali pertemuan saya tidak hadir. Oke, saya mulai. Saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini untuk mata kuliah sistem pengambilan atau pendukung keputusan dengan materi TEPSIS ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya mulai. Nanti yang sudah mengisi daftar hadir boleh keluar. Cynthia Mawada Sumitro hadir. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Cynthia, terima kasih. Kemudian Dini Fadila hadir. Boleh keluar ya Cynthia. Hadir Pak. Dini Fadila hadir. Hadir Pak. Oke, Dini Fadila hadir. Mihra. Hadir Pak. Oke, Mihra hadir. Nur Rahmawati Subuh. Hadir Pak. Nurul Hajra Hadijah. Hadir Pak. Hadir. Oke, Nurul hadir. Resti hadir. Hadir. Oke, Resti hadir. Resti ada dua nih, Resti doang dengan Resti Saleha. Hadir Pak. Resti Saleha hadir. Hadir Pak. Oke. Saidatul Islamiyah. Saidatul tidak hadir ya. Nanti suruh nge-WA aja nanti kalau mau mengisi daftar hadir ya. Kemudian Asrina. Hadir Pak. Oke, Asrina hadir. Siti Fadila hadir. Hadir Pak. Oke, Ananta Tisa Audrian. Hadir Pak. Oke, Ananta. Andi Hairul Bait. Hadir Pak. Oke. Fajrul Ardian Nugroho. Hadir Pak. Fatma Yulniar. Hadir Pak. Oke. Zela. Hadir Pak. Oke. Ikomang Sucita. Ikomang tidak hadir. Tidak bagus gede pala. Hadir Pak. Oke, tidak bagus hadir. Yang hadir boleh langsung keluar. Kasih tahu teman-temanmu ya. Kalau ada bermasalah silakan WA aja. Idham. Idham tidak hadir. Oke. Indah Fauzia. Indah tidak hadir juga. Adek Ray.